Assalamualaikum Pamuji Rahayu. Sugeng rawuh, selamat datang kembali di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Dan masih bersama saya Sukmo Wiyogo. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah materi mengenai Semar, legenda masyarakat Jawa. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja bersama-sama sesarengan kita selami sang legenda masyarakat Jawa, Semar. Nah, sedulur-sedulurku, dalam hal mencari siapa sejatinya tokoh Jawa yang bernama Semar, tokoh yang kental dalam dunia pewayangan ini sangat berpengaruh sekali dalam budaya Jawa. Siapa ini yang tidak kenal sosok yang bernama Semar? Nah, jangan mengaku orang Jawa kalau tidak mengenal beliau. Anggapan Semar di zaman sekarang hanyalah mitos atau cerita dongeng pada masa lalu. Mitologi suku Jawa yang sudah tertanam dari leluhur dan turun-temurun hingga saat ini. Sebagian masyarakat di luar Jawa itu mengetahui tokoh Semar hanya dongeng cerita pewayangan saja, bumbu pemanis atau pelengkap cerita pewayangan Jawa. Nah, sebagian orang Jawa itu menyimpulkan bahwa ia sangat percaya dengan keberadaan Semar. Dan beberapa golongan spiritual yang mengaku penganut kejawen itu mengatakan bahwa dapat merasakan kehadiran Semar di saat mereka itu bermeditasi. Dengan rasa keingintahuan saya dan ketertarikan tentang tokoh Semar yang termasyhur ini, maka saya mencari ke berbagai sumber. Nah, dari sumber yang saya dapat, saya kira sudah sangat cukup untuk menghapus rasa penasaran saya pribadi terhadap tokoh legendaris kuno tersebut. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama simak penjabarannya. Sedulur-sedulurku, terdapat beberapa versi mengenai kelahiran atau asal-usul Semar. Namun semuanya itu menyebut tokoh ini sebagai penjelmaan dewa. Nah, dalam naskah Serat Kanda dikisahkan, penguasa Kayangan bernama Sang Hyang Nurasa itu memiliki dua orang putra bernama Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang. Nah, karena Sang Hyang Tunggal itu berwajah buruk rupa, maka tahta Kayangan pun diwariskan kepada Sang Hyang Wenang. Nah, dari Sang Hyang Wenang kemudian diwariskan kepada putranya yang bernama Betara Guru. Nah, Sang Hyang Tunggal kemudian menjadi pengasuh para ksatria keturunan Betara Guru dengan nama Semar. Lalu dalam naskah Paramoyogo dikisahkan, Sang Hyang Tunggal itu adalah anak dari Sang Hyang Wenang. Nah, Sang Hyang Tunggal kemudian menikah dengan Dewi Rakti, seorang putri Raja Jin Kepiting bernama Sang Hyang Yuyut. Nah, dari perkawinan itu lahir sebutir mustika berwujud telur yang kemudian itu berubah menjadi dua orang pria. Keduanya masing-masing diberi nama Ismoyo untuk yang berkulit hitam dan Manikmoyo untuk yang berkulit putih. Nah, Ismoyo itu merasa rendah diri sehingga membuat Sang Hyang Tunggal itu kurang berkenan. Tahta Kayangan pun diwariskan kepada Manikmoyo yang kemudian bergelar Betara Guru. Sementara itu Ismoyo hanya diberi kedudukan sebagai penguasa alam Sunyaruri atau tempat tinggal golongan makhluk halus. Nah, putra sulung Ismoyo yang bernama Betara Wungkuham itu memiliki anak berbadan bulat bernama Janggan Semarasanta atau disingkat Semar, dan ia menjadi pengasuh keturunan Betara Guru yang bernama Resi Manumonoso dan berlanjut sampai ke anak cucunya. Nah, dalam keadaan istimewa, Ismoyo itu dapat merasuki Semar sehingga Semar pun menjadi sosok yang sangat ditakuti, bahkan oleh para dewa sekalipun. Jadi menurut versi ini, sedulur-sedulurku, Semar itu adalah cucu dari Ismoyo. Nah, dalam naskah yang lain, dalam versi yang lain, ini dalam naskah Purwakanda itu dikisahkan, Sang Hyang Tunggal itu memiliki 4 orang putra bernama Betara Puguh, Betara Punggung, Betara Manan, dan Betara Sambo. Nah, suatu hari terdengar kabar bahwa tahta Kayangan akan diwariskan kepada Sambo. Nah, hal ini membuat ketiga kakaknya itu merasa iri. Nah, Sambo pun diculik dan disiksa hendak dibunuh. Nah, namun perbuatan tersebut diketahui oleh ayah mereka. Sang Hyang Tunggal pun mengutuk ketiga putranya tersebut menjadi buruk rupa. Puguh itu berganti nama, maksud saya menjadi Togok, sedangkan Punggung itu menjadi Semar.
Nah, keduanya diturunkan ke dunia sebagai pengasuh keturunan Sambo yang kemudian bergelar Bathara Guru. Nah, sementara itu Manan itu mendapat pengampunan karena dirinya itu hanya ikut-ikutan saja. Manan kemudian bergelar Bathara Naroda dan diangkat sebagai penasihat Bathara Guru. Nah, sedulur-sedulurku, dalam naskah Purwocarita lain lagi dikisahkan Sang Hyang Tunggal itu menikah dengan Dewi Rekatawati, putra Sang Hyang Rekatotomo. Dan dari perkawinan itu lahir sebutir telur yang bercahaya. Dan Sang Hyang Tunggal itu dengan perasaan kesal membanting telur itu sehingga pecah menjadi 3 bagian, yaitu cangkang, putih, dan kuning telur. Nah, ketiganya masing-masing menjelma menjadi laki-laki. Yang berasal dari cangkang itu diberi nama Antogo, yang berasal dari putih telur diberi nama Ismoyo, sedangkan yang berasal dari kuningnya itu diberi nama Manikmoyo. Nah, pada suatu hari ini Antogo dan Ismoyo berselisih karena masing-masing ingin menjadi pewaris tahta Kayangan. Nah, keduanya pun mengadakan perlombaan menelan gunung. Wah, dan Antogo itu berusaha melahap gunung tersebut dengan sekali telan, namun justru mengalami kecelakaan. Mulutnya itu robek dan matanya itu melebar. Nah, Ismoyo menggunakan cara lain, yaitu dengan memakan gunung tersebut sedikit demi sedikit. Setelah melewati beberapa hari, seluruh bagian gunung pun berpindah ke dalam tubuh Ismoyo, namun tidak berhasil ia keluarkan. Nah, akibatnya itu sejak saat itu Ismoyo itu pun bertubuh bulat. Nah, Sang Hyang Tunggal murka mengetahui ambisi dan keserakahan kedua putranya itu. Nah, mereka pun dihukum menjadi pengasuh keturunan Manikmoyo yang kemudian diangkat sebagai Raja Kayangan bergelar Bathara Guru. Nah, Antogo dan Ismoyo pun turun ke dunia, masing-masing memakai nama Togok dan Semar. Nah, sedulur-sedulurku, memasuki silsilah dan keluarga. Nah, dalam pewayangan dikisahkan Bathara Ismoyo itu sewaktu masih di Kayangan sempat dijodohkan dengan sepupunya yang bernama Dewi Senggani. Nah, dari perkawinan itu lahir 10 orang anak, yaitu Bathara Wungkuham, Bathara Suryo, Bathara Condro, Bathara Tamburu, Bathara Siwah, Bathara Kuwera, Bathara Yomodipati, Bathara Kamajaya, Bathara Mahyanti, dan Betari Darmanastiti. Nah, Semar itu sebagai penjelmaan Ismoyo itu mengabdi untuk pertama kali kepada Resi Manumonose, leluhur para Pandawa ya. Nah, pada suatu hari itu Semar diserang 2 ekor harimau berwarna merah dan kuning. Nah, Manumonose itu memanah keduanya sehingga berubah ke wujud asli, yaitu sepasang bidadari bernama Kanistri dan Kaniraras. Nah, berkat pertolongan Manumonose, kedua bidadari tersebut telah terbebas dari kutukan yang mereka jalani. Nah, Kanistri kemudian menjadi istri Semar dan biasa dipanggil dengan sebutan Kanastren. Dan sementara itu Kaniraras itu menjadi istri Manumonose dan namanya diganti menjadi Retnowati. Nah, karena kakak perempuan Manumonose juga bernama Kaniraras. Nah, sedulur-sedulurku, dalam pewayangan Jawa Tengah, Semar itu selalu disertai oleh anak-anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, namun sesungguhnya ketiganya itu bukan anak kandung Semar. Gareng itu adalah putra seorang pendeta yang mengalami kutukan dan terbebas oleh Semar. Nah, lalu Petruk itu adalah putra seorang raja bangsa Gandharwa. Dan sementara Bagong tercipta dari bayangan Semar berkat sabda sakti Resi Manumonose. Nah, lalu dalam pewayangan Sunda, urutan anak-anak Semar itu adalah Cepot, Dawolo, dan Gareng. Nah, lalu dalam pewayangan Sunda, urutan anak-anak Semar itu adalah Cepot, Dawala, dan Gareng. Nah, sementara itu dalam pewayangan Jawa Timuran, Semar itu hanya didampingi 1 orang anak saja bernama Bagong yang juga memiliki seorang anak bernama Besut. Nah, lalu bentuk fisiknya, Semar itu memiliki bentuk fisik yang sangat unik ya. Seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagat raya. Nah, tubuhnya yang bulat itu merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Wajahnya tua tapi potongan rambutnya itu bergaya kuncung seperti anak kecil, sebagai simbol tua dan muda. Ia berkelamin laki-laki tapi memiliki payudara seperti perempuan sebagai simbol pria dan wanita. Dan ia itu penjelmaan dewa tetapi hidup sebagai rakyat jelata, sebagai simbol atasan dan bawahan. Lalu Semar itu selalu tersenyum tapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka.
Nah, seluruh-seluruhku, dari rangkuman yang saya ambil dari sejumlah buku kitab sejarah kejawen yang saya baca, kita belum bisa menyimpulkan kebenaran sosok Semar tersebut. Nah, walau dalam keyakinan masyarakat Jawa yang sangat meyakini sosok Semar tersebut, tetapi ada beberapa fakta bahwa Semar dalam perwujudan manusia itu hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa, tepatnya pada masa Prabu Brawijaya V. Nah, Semar itu menitis kepada seseorang yang bernama Sabdapalon. Nah, dalam upaya menelisik misteri siapa sejatinya Sabdapalon, saya mengawali dengan mengkaji serat Darmo Gandul dan ramalan Sabdapalon. Nah, di sini tidak akan dipersoalkan siapa yang membuat karya-karya tersebut untuk tidak menimbulkan banyak perdebatan ya. Karena penjelasan secara akal penalaran itu amatlah rumit memang. Namun dengan pendekatan spiritual dapatlah ditarik benang merahnya yang akan membawa kepada satu titik terang dan akhirnya pun dapat dirunut secara logika historis. Nah, menarik memang di dalam mencari jawab mengenai siapakah Sabdapalon, karena kata Sabdapalonoyo Genggong itu sebagai penasihat spiritual Prabu Brawijaya V itu tidak hanya dapat ditemui di dalam serat Darmo Gandul saja, namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo juga telah disebut-sebut, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Bathara Indra. Nah, sedulur-sedulurku, memahami serat Darmo Gandul dan karya-karya leluhur kita itu dibutuhkan kearifan dan toleransi yang tinggi ya, karena mengandung nilai kawruh Jawa yang sangat tinggi. Jika belum matang beragama, maka akan muncul sentimen terhadap agama lain ini tentunya. Dan tentu ini tidak kita kehendaki, tiada maksud lain dari saya kecuali hanya ingin mengungkap fakta dan membedah warisan leluhur dari pendekatan spiritual dan historis. Nah, seperti halnya Semar, itu telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diemongnya itu salah jalan, salah berpikir, atau salah dalam perbuatan. Nah, terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa, Semar itu selalu memberikan piwulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Nah, jadi Semar itu merupakan pamomong yang tutwuri handayani ya, menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati juga waskito, ngerti sadurunge winaro. Dan semua yang disabdakan oleh Semar itu tidak pernah berubah. Perintah untuk melakukan tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil itu diserahkan semuanya kepada majikannya. Nah, Semar atau kaki Semar sendiri memiliki 110 nama. Nah, diantaranya itu adalah Ki Sabdapalon, Sanghyang Ismoyo, Ki Budronoyo, dan lain-lain. Nah, demikianlah kisah mengenai Semar, sang legenda masyarakat Jawa. Matur sembah nuwun para sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak. Dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan like dan jejak-jejak di kolom komentar. Dan sampai berjumpa pada video selanjutnya. Kawula Sukmo Yoga. Wassalamualaikum. Salam Rahayu.